Saudara-saudara apa kabar? Dari hari Senin dan hari Selasa saya menyempatkan diri mendampingi Pak Pendeta Timotius Arifin di Dobo selama 2 hari. Jadi kalau teman-teman di Dobo mengikuti siaran ini online, halo teman-teman di Dobo, saudara-saudara bisa kasih halo buat semua yang ada di Dobo yang sekarang lagi saksikan. Oke, baik. Saya bersyukur karena ketemu sekali dengan banyak anak-anak kita yang ada di Dobo 2 hari. Saya dengan Pak Arifin dan juga Pak Nus Liur. Dan pertama kali saya sampai di Dobo, terharu juga sekaligus bertobat karena baru pernah datang di Dobo. Jadi minimal saya merasa bahwa anak Maluku hari ini sebagai anak Maluku saya nggak merasa bersalah kalau ada orang-orang dari luar datang lagi. Kamu udah pernah ke Dobo belum? Nah, satu yang belum, saya belum ke Maluku Barat Daya. Oke, saudara-saudara, saya mesti menghemat waktu karena waktu saya hari ini cuma dikasih waktu 1 jam. Jadi saudara-saudara saya coba hemat sebisa mungkin. Ya, baik. Tema kita masih tetap together. Kita masih dalam satu tema besar yang dari tahun lalu, dari ulang tahun kita di tahun yang lalu. Tema itu adalah Together with God to the fullness of Christ. Bersama dengan Allah menuju kepada kepenuhan Kristus. Dan kita ada dalam satu journey, satu perjalanan. Journey itu perjalanan dan perjalanan itu bersama Tuhan. Dan kita punya tujuan. Tujuan itu adalah keserupaan dengan Dia. Keserupaan dengan Kristus itu tetap akan jadi tujuan kita. Dan beberapa yang sudah saudara terima, yang pertama adalah keselamatan karena kasih karunia. Kemudian berikutnya kita belajar tentang mengerti kedalaman kasih Allah. 2 hal ini adalah menjadi dasar dari perjalanan kita bersama. Jangan lupa bahwa kita bukan mau berjalan dengan cepat, kita mau sampai di sana dengan cepat. Kita mau pergi jauh dan kita mau perginya itu bersama-sama. Karena itu kita ada dalam journey ini, landasan kita itu mesti benar-benar tidak ada yang lain selain daripada kasih karunia. Kasih Tuhan, mengerti kedalaman kasih Allah. Dan ketika kita mau berjalan saudara-saudara, bagaimana mungkin kita mau ada dalam sebuah perjalanan ini kalau kita tidak belajar bagaimana kita menguasai diri kita. Saudara diberkati kemarin ada satu ibu pendeta, jangan kasih tahu. Kalau khotbahnya kemarin itu memberkati banget. Saudara-saudara, mastering your life. Saya senang kemarin waktu kita kemudian diingatkan bahwa kita jangan jago memperhatikan orang lain. Tahu nggak kita nih kadang-kadang paling jago memperhatikan orang lain. Kita bisa tahu kalau orang ini sekarang dia udah berubah ya. Saya perhatikan. Tanpa sadar waktu kita lihat orang lain juga lagi perhatikan. Kenapa orang ini berubah lagi? Jadi kita saling memperhatikan. Tapi saya berharap begitu kemarin saudara tahu bahwa mestinya kita observe diri kita sendiri. Kita memperhatikan diri kita sendiri. Kita jadi lebih bijak. Sewaktu kita bisa memperhatikan diri kita. Waktu kita bisa menguasai diri kita. Kita bisa menjaga hati kita. Saya pikir kita bisa bagaimana membagikan itu kepada orang lain. Amin saudara-saudara. Puji Tuhan. Dan hari ini kita akan melanjutkan dengan satu bagian di dalam perjalanan ini. Waktu saudara mau masuk dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, penting untuk saudara mengenali musim dan waktu Tuhan itu sendiri. Kita menyebutnya itu kairos. Sebentar saya akan jelasin, tapi judul hari ini adalah mengenal musim dan kairos Tuhan. Jangan sampai kita masuk salah musim. Jangan sampai kita juga melewatkan sebuah musim. Melewatkan satu waktu yang sebenarnya Tuhan berikan sebagai kesempatan bagi kita. Saudara. Bahwa Tuhan telah menetapkan waktu untuk segala sesuatu. Yes. Mari kita lihat Pengkhotbah pasal 3. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dikatakan begini. Untuk segala sesuatu ada masanya.
Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya saudara-saudara, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Nah, jadi saudara-saudara, Tuhan punya tujuan untuk setiap musim dan waktu. Saudara pernah dapat informasi ini enggak? Ada saran untuk saudara makan buah pada musimnya. Pernah dapat saran itu saudara? Itu kabar baik bagi penggemar durian. Jadi waktu sahabat saya ahli gizi, Yohanes Sunardi kasih tahu, bilang, kamu tuh kalau makan buah, makan pada musimnya. Kenapa? Karena di situ Tuhan udah taruh ada gizi, kandungan gizi dan vitamin yang dalamnya, yang memang untuk memperkuat tubuh kamu masuk dalam musim itu. Jadi makan buah pada musimnya. Tapi sekarang kalau makan buah karbitan paling banyak kan? Zaman saya dulu, saya masih ingat tahun 80-an ya, 70-80, masa kecil saya 70-80 saudara. Artinya itu baru beberapa waktu yang lalu saja. Nah, masa itu saya ingat, karena kita mau makan durian di Hatalai, kita mesti naik, waktu itu masih pakai oto buka belakang, dan ketemu cuma naik sampai di mana itu lupa waktu itu, dan kita mesti jalan kaki cuma for makan durian. Tapi waktu itu makan durian, habis itu saya kuat bawa barang. Tapi begini, intinya begini. Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu waktu kita makan buah pada musimnya. Di musim itu Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan untuk tubuh kita. Jadi memang itu sudah dibikin dalam musimnya. Bayangin, tumbuhan saja Tuhan perhatikan, apalagi kehidupan kita saudara-saudara. Saya percaya bahwa Tuhan menetapkan waktu yang baik untuk kita. Ada waktu untuk kapan, waktu masih masa anak-anak itu bermain. Kapan waktunya untuk dia belajar. Saya belajar dari mentor saya, seorang psikolog. Dia kasih tahu waktu anak itu bertumbuh remaja, bagian otak yang mengatur kreativitasnya itu bertumbuh lebih cepat daripada bagian otak yang mengatur disiplin. Jadi anak-anak remaja itu saudara mau suruh mereka teratur kayak apapun, mereka tetap kayak gitu, kreatif anak remaja. Amin anak-anak remaja? Iya, yang amin 40-an ke atas, gimana sih? Makanya kita dikatakan begini, bagi anak-anak remaja mereka perlu pendampingan. Biarkan mereka dalam kreativitas mereka, tapi dampingi mereka supaya mereka tetap terarah. Jangan kasih duit supaya mereka nyaman. Dampingi mereka, perhatikan mereka. Kenapa? Mereka ada dalam musim yang sudah Tuhan tetapkan bagi mereka. Nah, saudara, ada musim yang memberikan pilihan kepada kita, tapi ada musim yang tidak memberikan pilihan kepada kita selain harus mengikutinya. Di dalam Amsal 20 ayat 4 dikatakan pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Jadi di dalam versi bahasa Indonesia dibilang petani yang malas itu tidak mengerjakan ladangnya pada waktunya. Akhirnya pada musim menuai tanahnya tidak menghasilkan apa-apa. Begini saudara-saudara. Pada saat musim untuk menabur, mestinya pada saat itu bekerja. Itu musim untuk bekerja. Tapi karena banyak petani pada saat itu konteksnya saudara, di musim dingin itu cuacanya cukup ekstrim. Banyak hujan, angin dan sebagainya. Itu menjadi alasan untuk tidak membajak. Bukankah di dalam kehidupan, musim di mana kita harus mempersiapkan segala sesuatu. Kita mesti bekerja untuk mempersiapkan segala sesuatu. Tapi kalau terlalu banyak masalah, terlalu banyak gangguan. Dan akhirnya kita tidak melakukan apa yang harusnya kita lakukan di musim itu. Saudara tahu, pada musim berikutnya, tanahmu tidak menghasilkan apa-apa. Jadi jangan salahkan Tuhan di saat musim menuai. Dan bilang bahwa Tuhan, kenapa Tuhan tidak berkati saya? Karena pada musim membajak, engkau tidak membajak. Nah, sekali lagi, karena ini sebuah perjalanan dengan Tuhan. Saudara, satu hal, kita tidak bisa mengubah musim. Semua waktu dan musim Tuhan sudah tetapkan. Kita tidak bisa mengubah musim. Kita hanya bisa menyesuaikan diri dengannya.
Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan, tetapi kita tidak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Jadi saudara, jangan berusaha mengubah apa yang Tuhan telah tetapkan. Belajarlah mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Saudara, Pengkhotbah pasal 3 itu bilang ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk tidak memeluk. Saudara, itu kalimat puitis banget. Tapi tahukah saudara kalau dibawa dalam satu kehidupan, kalau kita terjemahkan itu dalam kehidupan. Embrace sesuatu itu, apa yang saudara sedang peluk, apa yang saudara sedang rangkul. Mungkin itu adalah sebuah pekerjaan. Mungkin itu adalah passion saudara-saudara. Passion saya selalu adalah yang berhubungan dengan hal-hal yang saya tahu saya bisa lakukan, saya akan selalu lakukan. Sampai ada satu teman yang ngomong begini. Dia salah satu mentor saya, dia bilang, Riz, saya mesti bilang ini sama kamu. Orang lain saya ajarin supaya bagaimana berani mengambil tanggung jawab. Khusus untuk kamu, Tuhan suruh saya ngomong sama kamu. Kamu mesti berani bilang tidak. Karena saya nggak bisa lihat sesuatu itu biasa kayak tidak ditangani. Saya tetap mesti, akhirnya kadang-kadang over saudara-saudara. Tapi tahukah saudara penderitaannya bagi orang yang biasa seperti saya. Waktu menahan diri untuk tidak membuat sesuatu, itu penderitaan saudara-saudara. Itu harga yang luar biasa. Itu bisa sampai nggak tidur. Aduh, kenapa nggak dibuat? Kenapa ini nggak dibuat? Kenapa? Tapi pas mau buat, selalu ada yang bilang begini, no, bukan, itu bukan bagian kamu. Dan waktu itu terjadi, saudara-saudara, sampai dengan saya tanya, saya bilang, Tuhan, kenapa ini terjadi? Baru Tuhan kasih lihat. Sekarang kamu diam, di musim ini kamu diam, kamu lihat bagaimana saya bekerja. Bagaimana saya melakukan ini terjadi. Jadi begini, kalimat yang tadi, jangan berusaha mengubah apa yang Tuhan telah tetapkan. Belajarlah mengikuti apa yang jadi kehendak Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berbicara kepada saudara dalam musim ini. Ada hal-hal yang Tuhan mau saudara belajar. Apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu. Amin saudara-saudara. Nah, mari kita masuk dalam bagaimana mempergunakan kesempatan yang dari Tuhan. Efesus pasal 5. Efesus 5 mulai dari ayat 15 sampai ayat 17. Demikian dikatakan firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara, di khusus di ayat 16 dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Bahasa Inggrisnya dipakai redeeming the time. Ada 3 kata Yunani yang dipakai sebagai bentuk waktu yang di dalam Alkitab ditulis. Yang pertama itu adalah kronos. Kronos itu adalah bentuk waktu yang biasa. Ya, bentuk waktu yang seperti yang menentukan waktu kita, jam dan sebagainya. Kalau saudara masih ingat di Ibrani, di kitab Ibrani berapa ya? Ibrani 5 ayat 12, situ dikatakan ditinjau dari sudut waktu, seharusnya kamu tuh jadi pengajar. Nah, di situ dipakai kata kronos. Artinya itu jangka waktu tertentu yang disebut dengan kronos. Aion, kata yang berikut adalah aion. Aion itu dipakai untuk menentukan satu waktu yang lama sekali atau waktu yang tidak terbatas.
Waktu Tuhan Yesus mengajar murid-murid berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan, akhirnya itu dipakai karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kata selama-lamanya di situ dipakai aion. Nah, yang ketiga adalah kairos. Kairos ini yang saudara sering dengar, yang maksudnya kairos itu adalah waktu yang menunjukkan satu periode waktu yang kalau itu lewat tidak bisa diulang kembali lagi. Itu kairos. Jadi kita sebut itu sebagai kesempatan. Kita sebut itu sebagai momentum. Saudara tahu momentum itu nggak selalu terjadi. Momentum itu kayak peselancar, ya di sini jarang ya. Nah, sepak ombas yang terlalu kuat. Jadi jarang ada orang yang berselancar. Tapi kalau saudara lihat peselancar itu biasanya dia tunggu momen yang baik. Kalau ombak yang bagus, baru kemudian dia berselancar di atas ombak yang bagus itu. Dan ombak itu nggak selalu ada. Peselancar yang punya skill yang bagus dia akan nangkep, wah ini ombak yang bagus nih. Itulah momentum. Nah, saudara, dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Artinya itu kairos. Pertanyaan orang bilang begini, bagaimana kita tahu ini adalah kesempatan dari Tuhan? Bagaimana kita tahu ini momentum dari Tuhan? Karena sering kita hanya melihat kesempatan dari apa yang menjadi hasilnya. Kalau itu untung, nah kita lihat itu kesempatan. Bukan siapa di balik semuanya itu. Kita jarang melihat kesempatan, pas itu kesempatan datang kita melihat apa di balik ini. Yang ada adalah kita lihat, wah kesempatan ini, wah cuan ini, untung nih. Kita bukan melihat siapa di balik itu. Tapi saudara perhatikan Roma 8 ayat 28. Apa dikatakan dalam Roma 8 ayat 28? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, jika kita tahu bahwa Tuhan ada dalam setiap musim hidup kita, kita nggak tunggu itu satu keadaan yang menyenangkan. Baik itu keadaan yang sulit, baik itu keadaan di mana kita sedang mengalami satu tekanan, baik keadaan yang kita merasa sendiri. Kalau kita tahu siapa yang dibalik itu, kita bisa tahu bahwa ini adalah kairos. Ini adalah kesempatan. Oke. Ada 3 hal penting saudara-saudara, saya mau bagi dengan cepat. Ada 3 hal yang penting dalam bagaimana menggunakan kesempatan dari Tuhan. Saudara-saudara, kalau misalnya sekarang, ya saya pernah dapat pertanyaan ini, sekarang saya mau bagi dengan saudara. Apa yang saudara akan lakukan kalau hari ini saya beritahu kepada saudara-saudara, saudara dalam waktu dekat, ya hari ini saya akan berikan kepada saudara 1 miliar. Nah saudara mesti habiskan itu dalam waktu 1 minggu. Saya lihat senyum-senyum, ada yang banyak yang senyum-senyum di sini. Nah coba saudara-saudara dalam 30 menit ini susun rencana saudara-saudara. Susun rencana untuk bagaimana 1 miliar itu dihabiskan dalam 1 minggu. Nah, kalau ada sisa dikembalikan. Baik, ayo mulai sekarang saudara coba. 1 miliar itu saudara mau ngapain aja. Saya lihat beberapa mulai ambil HP, kayaknya mulai hitung. Ya oke. Nah, tapi saya coba tebak saja. Pasti yang pertama saudara-saudara, ada berapa banyak saudara yang langsung 100 juta per puluhan. Nah, ya, oke. Kemudian kemungkinan sekitar 200 jutanya itu untuk pembangunan. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, lepas dari 200 itu, 300 itu, saudara mulai ingat. Ini mobil Sulama nih, pasti beli baru. Dan kemudian saudara mulai pikir ini rumah nih kayaknya mesti tambah 1 tingkat lagi. Tambah 1 tingkat lagi. Kemudian saudara akan mulai semuanya.
Dan ada yang pikir, wah ini kesempatan nih kita liburan ini. Tur ke Israel kapan ya? Oh, tur ke Israel itu sekitar cuma berapa? Paling kita sekeluarga 100 juta lah, cincai lah. Oke, nah saudara mulai bikin semuanya itu. Pertanyaan saya saudara, berapa banyak saudara mulai dengan berdoa dulu? Saya pernah ada dalam ruangan yang diisi dengan sekitar 40 orang. Waktu dibahas itu, saya ketawa, habis itu saya nangis. Karena doa kita bukan lagi doa karena hubungan. Doa kita adalah doa alternatif untuk mengubah pemenuhan kebutuhan kita secara ajaib. Doa menjadi alternatif terakhir waktu semua sudah gak bisa lagi. Baru kemudian kita berdoa. Sekarang kalau saya balik pertanyaannya saudara. Apa yang saudara lakukan? Kalau saudara dengar berita, ada kondisi yang terjadi sekarang ini dan perusahaan saudara akan merugi ke depan 100 juta. Apa yang saudara buat pertama? Panggil pendeta berdoa. Karena saudara tahu saudara bakal rugi. Pada saat kita merugi, kita berdoa, tanya Tuhan. Bagaimana supaya kita gak rugi? Tapi waktu saudara dapat 1 miliar, kita taruh doa bagian belakang. Tahu saudara? Itulah sebabnya kenapa saudara belum dipercayakan 1 miliar. Karena 1 miliar itu datang, itu akan merusak hidup saudara. Pertama saudara langsung beli mobil tanpa perhitungkan bahwa nanti mesti bayar pajak. Kita bikin perencanaan-perencanaan yang tadinya gak pernah ada. Saudara, hal yang pertama ketika saudara menggunakan waktu Tuhan yang pertama, pray, berdoa. Saya mengutip satu perkataan yang bagus. Dikatakan begini, jangan miliki motif lain dalam doa selain untuk mengenal Bapamu di sorga. Oswald Chambers. Saudara, perkataan ini, kalimat ini sekian lama tuh taruh di kepala saya. Sampai kemarin saya ngomong dengan anak perempuan saya, dia dalam kondisi yang terdesak, dan saya bilang dia gini, kamu doa, tapi kamu jangan berdoa karena keadaanmu terdesak. Tuhan tidak menjawab doa karena keadaan kita terdesak. Tuhan menjawab doa yang sesuai dengan kehendaknya. Pada waktu kita datang berdoa, kapan terakhir kali kita datang berdoa tanpa motivasi lain? Saya cuma mau dengar Bapa. Saya cuma mau dengar Tuhan mau apa. Sebagai pemberita firman, seringkali doa itu mulai seru waktu kita disuruh mau khotbah. Seringkali sebagai pelayan-pelayan kita mau mempersiapkan sesuatu karena kita berdoa karena kita mau pelayanan. Kita berdoa karena kita mau khotbahin apa. Padahal doa, Pak Gembala sudah mengajar doa itu yang pertama adalah communicate. Doa itu adalah satu hubungan relasi. Kita datang dulu. Jangan punya motif yang lain. Selain untuk mengenal Bapa di sorga. Tapi saudara, semakin kita mengenal Dia, semakin kita tahu kita mau kemana. Semakin kita dengar dari Dia, kita tahu mesti ngapain dalam musim ini. Itulah sebabnya ada banyak orang tidak siap masuk dalam sebuah musim. Karena kita gak mulai dengan menanyakan kehendak Tuhan. Dibilang begini, ayat 17 tadi bilang jangan bodoh. Usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Hal yang pertama, pray. Cari kehendak Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatu. Supaya waktu terdesak, kita dapat berpegang pada janji Tuhan. Di dalam doa saudara, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita dibukakan hal-hal yang tidak ditulis dalam buku. Tidak diajarkan oleh pengetahuan. Tapi di dalam keintiman itu, kan kita berjalan bersama dengan Dia.
kita mesti tanya dong, Bapak. Saya sudah berjalan sejauh ini. Tapi di musim ini, saya merasa saya jarang dengar dari Tuhan. Bukan karena Tuhan gak mau ngomong, tapi mungkin saya terlalu sibuk. Saya jarang punya waktu-waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Oh, di musim ini saya terlalu agresif. Oh, di musim ini saya terlalu dengan pikiran saya sendiri. Di musim ini saya terlalu dengan kesedihan saya. Saya lupa bahwa Tuhan ada sama-sama dengan saya. Pada saat itulah saudara, dari tempat sendiri itu, sanctuary itu, disitulah kita menerima hikmat, kita menerima rahasia. Wahyu itu adalah sesuatu yang disingkapkan, saudara. Kita dapat dari situ. Itu alasannya kita dapat masuk dalam musim berikutnya dengan pasti. Karena yang punya alam semesta ini bicara langsung kepada kita. Kita nggak takut dengan semua perubahan-perubahan yang terjadi. Karena yang punya langit dan bumi ada beserta dengan saya. Dan dia tunjukkan kepada saya bagaimana caranya saya harus berjalan. Yang kedua, P yang kedua, progress. Katakan bersama saya, progress. Progress, saudara-saudara. Nah, salah satu arti kata dari progress adalah the act of moving forward. Itu adalah apa yang dikatakan kamus. Arti dari progress adalah the act of moving forward. Satu keputusan untuk melangkah maju. Jadi begini, saudara-saudara. Masuk dalam musim, menggunakan kesempatan yang dari Tuhan. Menggunakan waktu yang ada. Itu soal keputusan, bukan perasaan. Anda mau tunggu sampai kapan? Perasaanmu bilang bahwa wah, saya punya perasaan ini baik. Sampai kapanpun gak akan. Karena itu soal keputusan. Kita tidak hidup berdasarkan perasaan kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah prinsip hidup kita. Apa yang dikatakan Efesus 5 ayat 2, saudara. Bagaimana? Perhatikan bagaimana kamu hidup. Ya. Dan Efesus 5 ayat 2 katakan begini. Yang pertama, hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, jadi kata hiduplah dalam kasih. Berapa banyak saudara tahu bahwa kasih itu adalah keputusan, bukan perasaan. Saudara nggak mesti tunggu sampai perasaan saudara kembali bisa terima seseorang, baru kemudian saudara bilang bahwa saya bisa dengan dia. Senang dengan dia dulu. Tidak. Agape atau agapao, mengasihi, itu keputusan, bukan perasaan. Saya nggak tunggu perasaan saya baik, baru kemudian saya mesti bikin sesuatu buat orang lain. Tidak. Mengasihi itu keputusan. Hidup dalam kasih itu keputusan. Jadi di musim ini, kalaupun saudara, ini adalah musim untuk saudara merangkul seseorang. Menerima seseorang. Jangan tunggu dia jadi baik dulu. Jangan tunggu sampai dia kelakuan berubah dulu. Kasih itu keputusan, bukan perasaan. Jangan tunggu dia membalas kebaikan saudara baru saudara kemudian bikin sesuatu buat dia. Nggak perlu. Untuk mengasihi seorang, saya nggak perlu balasan dari dia. Karena Yesus melakukan buat saya. Sama seperti itu. Yesus mengasihi kita ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Allah mengasihi, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita akan lakukan yang sama. Amin, saudara-saudara. Progress. Karena sudah ada jalan. Sudah ada tujuan. Jalan itu adalah Yesus sendiri. Tujuan adalah keserupaan dengan dia. Jadi sekarang yang mesti ada itu progres. Mesti ada keputusan. Ada musim di depan kita. Tapi kenapa kita nggak masuk? Karena kita tunggu dulu. Pertimbangan kita begini, pertimbangan kita. No. Hidup dalam kasih itu adalah keputusan. Tuhan Yesus bilang begini dalam Yohanes. Inilah tandanya bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu melayani. Melayaniku, bukan. Jikalau kamu saling mengasihi.
Bahkan yang kedua dalam Efesus 5 ayat 8. Dikatakan begini, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara, hidup kudus itu keputusan kita sendiri, bukan karena suatu keadaan. Jadi jangan salahkan masa lalu saudara, yang bikin saudara kayak sekarang. Ingat khotbah kemarin, jadilah penguasa atas dirimu sendiri. Kalau itu masih ada dalam hati kita sekarang, kita masih menyalahkan orang lain. Beta begini karena dia dan sebagainya. Stop. Kenapa? Karena itu keputusan kita sendiri. Progress. Ini adalah sebuah kesempatan. Ambil keputusan. Harus ada progress. Sudah ada jalan. Yesus itu adalah jalan. Sudah ada waktu. Ada kesempatan. Tapi banyak kali anak Tuhan dihentikan. Karena dia ragu-ragu. Dia memilih untuk tetap mengasihi diri sendiri. Merasa saya terlalu menjadi korban. Ada. Tuhan Yesus dilukai jauh lebih parah dari apa yang kita alami sekarang. Tapi tujuannya supaya jangan kita menanggung itu lagi. Biar dia yang tanggung itu. Dan dialah jalan itu. Sekarang bagian kita progres. Masuk ke situ. Ada banyak kesempatan yang terbuka di depan untuk kita berjalan di dalamnya. Dan yang ketiga, price. Dalam Efesus 5 ayat 16, kata pergunakanlah, atau dalam bahasa Inggris dipakai kata redeeming, berasal dari kata Yunani exagorazo. Exagorazo itu punya pengertian to buy up, untuk membeli atau menebus sesuatu. Jadi intinya ini adalah bahwa ada harga yang mesti dibayar, saudara. Ya, Efesus 5 ayat 2, kembali ke Efesus 5 ayat 2 dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tahu saudara bahwa Yesus memberikan contoh yang sempurna dengan memakai kairos dari Bapa. Dia datang untuk menebus kita dari satu kebinasaan, dari dosa. Dia lakukan itu dan dia membayar harganya, memberikan dirinya sendiri. Dikatakan sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sekali lagi, ada banyak kali kita terhenti mempergunakan waktu yang ada karena kita tidak siap bayar harga. Tahukah saudara bahwa siapapun yang tidak mau membayar harga adalah orang yang tidak siap menggunakan kesempatan yang ada. Kita berdoa, minta Tuhan ada kesempatan. Kita berdoa minta Tuhan, tolong berikan pada saya sebuah peluang. Tapi begitu Tuhan tawarkan, Tuhan bukakan mata kita untuk melihat satu kesempatan. Sampai di satu titik di mana kita tidak berani untuk membayar harga. Kita mundur karena kita tidak berani membayar harga. Padahal semuanya itu ada harganya, saudara. Ada harganya. Yesus melakukan itu. Dan ada satu lagi, saudara, arti dari exagorazo itu adalah to save from loss. Jadi untuk diselamatkan dari kerugian. Nah, ada banyak orang ketika masuk dalam sebuah musim, dia lupa bahwa untuk memasuki satu musim itu ada hal-hal yang perlu dilakukan. Yang memang itu membutuhkan tenaga, membutuhkan perhatian. Ya, kadang-kadang bukan cuma tenaga fisik, tapi energi. Kita mesti menahan hati, perasaan, dan sebagainya. Saya izin dari istri saya untuk cerita bagaimana
Istri saya ini dari dulu suka hobinya menjual sesuatu gitu, dibikin puding dan sebagainya. Dan kadang-kadang saya juga tanya-tanya, untungnya nggak seberapa, kayaknya bensin saya lebih banyak dari tapi ya saya mau temanin dia lah. Sampai di satu titik beberapa tahun yang lalu ada teman baiknya, mereka teman baik dari dulu sampai sekarang, dan kemudian menawarkan satu bisnis pada dia. Dan bisnis itu cuma lewat telepon dan sebagainya, mereka masih jalanin sampai sekarang. Dan uniknya, saya dulu waktu kuliah saya belajar manajemen, ya saya tahu persis bagaimana satu bisnis itu dimulai seperti apa. Dan yang menarik, sekalipun mereka sahabat, mereka ketat dalam arti gini, nggak ada ceritanya saya pinjamin kami duit, nggak ada. Kalau nggak ada, nggak usah jualan. Dan ada perjanjiannya. Mereka sahabat, tapi mereka juga punya perjanjian yang itu menjaga mereka masing-masing. Jadi ceritanya adalah mereka mesti saling menahan diri. Kadang-kadang aduh saya kayaknya perlu modal banget. Salah satu pasti punya uang, tapi menahan diri untuk tidak pinjam, tidak lakukan apapun. Mesti tetap mempertahankan, lakukan bisnis itu. Nah, sesudah berapa tahun lewat, saya lihat mereka menikmati sekarang, progres banget, bisnis itu progres. Tapi hubungan mereka juga jadi baik. Saudara-saudara, saya bisa membayangkan begini, kalaupun cuma karena berdasarkan sahabat, dan mereka nggak mau membayar harga untuk lebih sulit, ya lebih ribet, bikin perjanjian lah, mesti inilah dan sebagainya, ribet banget sih. Tapi itu adalah harga untuk dibayar, untuk memakai kesempatan yang ada. Seringkali kita tidak bijak, saudara-saudara. Waktu kesempatan yang dari Tuhan, kita lakukan itu karena kita udah biasa. Waktu saudara diberikan satu kesempatan, misalnya, saya kasih contoh kayak tadi, untuk menjadi pemimpin, untuk berbisnis, atau untuk mengatur sesuatu. Kadang-kadang kita bilang, saya sudah biasa, ini pasti yang dari Tuhan. Tanpa saudara berdoa dan Tuhan, saya mesti lakukan apa? Akhirnya ada banyak hal yang merugikan kita. Waktu kita masuk dalam musim itu, ada banyak hal yang merugikan kita. Ada banyak persahabatan yang rusak karena kita nggak bijak dari awalnya. Kenapa? Karena kita masuk dalam sebuah musim tanpa tanya sama Tuhan lebih dulu. Yang kedua, kita nggak berani progres. Kita nggak berani mengambil keputusan untuk melangkah. Dalam 1 bulan terakhir ini, ada di beberapa tempat saudara-saudara saya sedang membuka usaha yang baru. Saudara, pada saat itu Tuhan mulai taruh di hati saya untuk memperhatikan. Kamu lihat, bukan mereka dapat keuntungannya. Tapi kamu lihat ada berapa banyak orang yang bisa dipekerjakan. Ada berapa banyak orang yang bisa diberdayakan. Seperti itulah kita lihat bagaimana Tuhan memakai kita masuk dalam sebuah musim. Tujuan Tuhan tetap adalah manusia, bukan keuntungan siapapun. Tapi itulah yang terjadi. Dan indahnya pada saat itu kemudian dibuka. Saudara, kita bisa lihat bahwa ketika kita melakukannya dengan benar, kita mengenali ini kairosnya. Kita sedang berjalan bersama-sama dengan dia. Tapi waktu kemudian kita melihat ada kesempatan. Yang pertama kita tahu, Tuhan, inikah yang Tuhan mau? Apa maksud Tuhan di balik ini? Kalau Roma 8 ayat 28, itu bukan cuma yang baik-baik. Kalaupun saudara sekarang sedang mengalami loss, kerugian. Saudara sedang mengalami sesuatu yang membuat saudara sedih dalam hidupmu. Bukankah itu kesempatan untuk kita belajar? Kenapa? Karena di dalamnya ada Tuhan. Selama ada Tuhan, tetap ada yang bisa kita pelajari. Apapun keadaan saudara, apapun keadaan yang saudara alami, ada kesempatan untuk kita belajar. Anak saya terdesak karena dari sisi waktu, mestinya dia semua selesai. Dia mengalami seperti apa yang saya alami dulu, saudara. Saya dulu terlambat sekitar 2 tahun, baru saya selesaikan S1 saya. Tapi saya kasih tahu buat anak saya, Papa bukan bodoh. Tapi waktu itu, di musim itu, saya mulai di dalam Tuhan, saya mulai kenal satu dunia yang baru. Saya mulai excited dalam pelayanan, passion saya habis. Tiap hari saya mau ada di dalam pelayanan.
Kemudian banyak ingatin, itu kesaksian kamu Riz, kamu mesti selesaikan itu. Tapi saudara, di dalam musim itu Tuhan ajar saya banyak hal. Minimal begini, kamu tahu bagaimana rasanya kalau orang yang sama-sama dengan kamu sukses duluan. Kamu masih iri enggak? Saya diajar bagaimana kalau orang sudah sampai di titik yang tertentu, jangan jadikan itu patokan untuk menyatakan kamu gagal. Anak saya mengakui bahwa dia belajar, bahwa ada yang diungkap dari dalam dia, ada keangkuhan tersendiri. Kakak saya bilang, Riz, kamu bisa bikin ini 2 minggu. Benar, saya bisa bikin itu dalam 2 minggu. Tapi sekaligus itu menjadi kesombongan dalam diri saya. Dan hari itu, lewat musim itu, 2 tahun itu, Tuhan ajar saya untuk belajar humble. Apakah saya rugi? Tidak. Di dalam Tuhan selalu ada yang baru. Saya menutup dengan sebuah kisah, saudara. Kisah dari seorang raja, nama Raja Yoas. Di dalam 2 Tawarik 24, kisah Raja Yoas ini luar biasa. Di ayat yang kedua, saya ganti dari 2 Raja-Raja 24 ayat yang kedua ini dengan 2 Raja-Raja 12 ayat 2. Di situ dikatakan begini, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Dan saya lanjutkan dengan 2 Tawarik 24 ayat 17-18. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Apa yang saya mau bilang begini saudara-saudara. Selama mentornya ada, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi setelah mentornya tiada, Yoas berubah. Apa artinya saudara? Sekian puluh tahun Yoyada mengajar Yoas. Yoas gak pernah mengenal Tuhan. Dia cuma tahu ini yang diajarkan oleh Imam Yoyada. Dia gak pernah mengenal Tuhan. Dia melewatkan satu kairos, kesempatan untuk seorang raja Israel. Dididik untuk bagaimana mengenal Tuhan. Saudara, saya ambil hati seorang mentor aja. Sepanjang pelayanan, passion saya, Tuhan kasih saya passion yang kuat untuk bagaimana mementor orang lain. Adalah satu kesedihan yang luar biasa. Waktu seorang yang kami mentoring, satu ketika waktu kami tidak ada, kemudian dia berubah. Dan dia bilang, oh dulu Paris mau bikin begini, begini, begini. Saya merasa itu adalah satu kegagalan yang luar biasa. Kenapa? Seharusnya sepanjang kami mementor, orang itu diajarkan bergantung sama Tuhan, bukan bergantung sama mentornya. Saya lanjutkan lagi. Sejak 2016 gedung ini dibangun, sampai hari ini 8 tahun. Selama 8 tahun ini adalah kairos. Tuhan mengajar kita. Ada bagian-bagian yang kita gak bisa membangun seperti orang lain membangun. Tapi di saat kita gak bisa, Tuhan tunjukkan bagaimana tangan Tuhan campur tangan. Kesedihan yang luar biasa. Waktu kita, sekarang saudara lihat AC mulai ditaruh tempatnya masing-masing. Rigging ini sebentar lagi dipasang semua. Tapi kalau kita melewatkan bagaimana Tuhan, pelajaran yang dari Tuhan, bagaimana kita mengenal Dia yang menyediakan. Sebenarnya kita gagal menggunakan waktu yang ada.
Hari ini siapapun saudara, proses apapun yang saudara sedang lewati. Saya tahu beberapa dari saudara sedang melewati satu musim yang gak enak. Tapi di musim itu Tuhan sedang mengajar saudara sesuatu. Tuhan sedang mengajar bagaimana kita bergantung sama Dia, bukan kepada manusia. Tuhan sedang mengajar untuk jangan lihat pada kekuatan yang lain selain kepada Dia. Dan Dia tetap membawa saudara survive sampai hari ini. Pelajaran Raja Yoas menunjukkan begini. Jangan terlena dengan penyembahan. Jangan terlena dengan glory. Karena itu bisa memalingkan kita dari Tuhan. Dan Kairos akhirnya cuma jadi Kronos. Ditinjau dari sisi Kronos waktu, seharusnya saudara sekarang menjadi pengajar, saudara sekarang bisa berbagi kepada orang lain. Tapi kenapa kita masih memerlukan susu? 3 hal. Pray, progress, price. Mulailah dengan mencari kehendak Tuhan. Ambil keputusan untuk melangkah. Jangan tunggu perasaan. Melangkah. Dan yang ketiga, siap bayar harga. Lebih mudah kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang gini, marilah kepadaku yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Berjalan bersama Dia, kuk yang dipasangnya itu ringan. Kenapa? Karena Dia bersama-sama. Dia menanggung segala sesuatu. Hal-hal yang kita pikir ini kita tidak bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi yang percaya kepada Dia. Saya undang para penyembah ada di sini. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Renungkan perjalanan kita. Siapa tahu dalam waktu ini, hari ini, dalam perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan, kita sedang masuk dalam waktu yang sudah Tuhan tetapkan untuk saudara belajar sesuatu. Bukan cuma belajar, tapi siap-siap untuk membagikan itu. Karena kau dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, kamu akan Roh Kudus akan turun atasmu dan kamu akan menjadi saksiku.